Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Azhar dari Bali ingin memperkenalkan prototipe simulator yang sedang kami buat di Bali. Jadi ini adalah panel simulator yang berbasis Cessna 172 dengan beberapa adaptasi dan tambahan fitur yang mungkin agak berbeda dari aslinya. Nanti lebih detailnya kita akan bahas. Tapi secara umum simulator ini setidaknya 80% akurat lah ya. Sudah bisa dipakai untuk membiasakan pilot dengan berbagai fungsi dan prosedur penerbangan di Cessna 172. Untuk simulasi penerbangannya saat ini kita fokus dulu untuk fully compatible dengan X-Plane 11. Tapi arsitektur software yang kita pakai nantinya compatible dengan X-Plane 12, Flight Simulator 2020, Prepare 3D, dan segala macam. Panel yang kita lihat di sini adalah testbed untuk pengembangan fitur dan fungsi-fungsi. Jadi agak harap maklum kalau secara kosmetik dan build quality-nya masih belum final. Kayak misalnya ini nih lubang baut yang masih kosong-kosong ini, baut-baut yang warnanya masih belum dicat, atau instrumen tambahan baru yang bentuknya masih agak Frankenstein gitu, gado-gadoan. Tapi secara fungsi, simulator ini sudah bisa digunakan untuk penerbangan virtual tanpa perlu lagi nyentuh mouse sama keyboard. Simulator ini menggunakan dual yoke yang secara fisik terhubung satu sama lain. Jadi kalau terbang berdua, yang satu instruktur bisa mengintervensi kontrol pilot atau kasih contoh kalau diperluin. Yoke-nya sendiri terbuat dari plastik dengan isian plat metal. Feel-nya halus tapi tetap terasa kokoh. Ada total 6 tombol di yoke ini yang bisa disetting buat ngapain aja. Yoke ini juga dilengkapi dengan tombol kalibrasi yang independen dari operating system. Kalau endpoint atau centeringnya kayak kurang akurat, kita bisa kalibrasi lagi on the fly tanpa harus masuk ke menu operating system atau software simulasi gitu. Cukup dengan menekan tombol kalibrasi ini 3 detik sampai indikatornya nyala. Lalu gerakan yoke-nya sampai ke ujung-ujung endpoint. Habis itu taruh yoke-nya di posisi center, lalu tekan tombol kalibrasi ini 1 kali lagi untuk nyimpen settingan endpoint dan centering. Habis itu terbang lagi deh. Panel kedua yang kita bikin ini adalah versi Steam Gauge. Jadi walaupun dibaliknya layar panel digital, tapi kita tutup, di coverin, terus kita kasih knob-knob yang bisa tactile gitu, bisa dipegang dan diputar dengan tangan. Dengan keajaiban hardware, software, dan kosmetik, diharapkan pilot akan cepat lupa dan berpikir bahwa ini adalah Steam Gauge betulan. Di bagian ini juga dilengkapi dengan tombol untuk timer yang di panel itu. Ada outside air temperature, Zulu time, terus bisa setting timer gitu. Terus ada juga plakat identifikasi pesawat yang bisa diganti-ganti. Ada lampu-lampu panel annunciator, standarnya Cessna 172. Dan ada tombol pilihan GPS nav. Avionics stack di panel ini adalah hasil adaptasi dari avionics stack yang biasa kita temui di software simulator pada umumnya. Nah, khusus untuk bagian Garmin yang G530 sama 430 ini, semua fungsinya disediakan dari software simulasi. Jadi fitur sama database-nya ngikutin fitur simulasinya ya. Mau pakai X-Plane ataupun Microsoft Flight Simulator, nggak akan kerasa lah bedanya. Ini walaupun bentuknya nggak 100% replika dari aslinya, tapi secara fisik semua tombol sama knob-knob ini posisinya sama dan sudah sangat cukup lah untuk merepresentasikan avionics stack yang super populer ini. Sementara untuk bagian transponder dan ADF di panel ini dibikin custom. Tombol power dan mode dari transponder di sini kita jadikan satu dengan satu tombol dial untuk berubah frekuensi yang dibutuhin. Jadi diputer, diklik, diputer, diklik gitu. Tombol mode ini kita sediain buat cycle antara off, standby, dan altitude atau mode C itu. Tentunya panel ini juga dilengkapi dengan tombol ident yang terpisah supaya bisa dipencet kalau lagi diminta sama ATC. Sebelah kanan transponder kita sediain ADF yang digabung dengan DME. Kayak yang sebelahnya, tombol mode di sini digunakan untuk cycle mode juga. Untuk mengganti frekuensi ADF sama juga kita menggunakan knob dial ini yang diputar, diklik, diputar, diklik gitu.
Tambahan fitur yang nggak umum di dunia nyata adalah DME yang menyatu dengan ADF. Jadi tombol di sebelahnya mode ini digunakan untuk merubah tampilan ADF jadi DME. Jadi kayak cycling gitu, pencet sekali buat ke DME 1, sekali lagi ke DME 2, pencet lagi balik lagi ke ADF. Lampu LED yang ini akan menyala jika ada sinyal ADF atau DME yang diterima. Di bagian bawah panel ini kita fungsikan buat beberapa kontrol yang bisa dikonfigurasi sebetulnya. Jadi bisa diganti-ganti ini alatnya. Tapi di prototipe yang ini kita mostly adaptasi dari kontrolnya Cessna 172 yang umum dengan tambahan beberapa item yang nggak ada di 172 tapi sering dibutuhkan. Untuk switch panel sebelah kiri kita adaptasi dari kombinasian lah dari C172 versi Steam dan yang versi G1000. Tapi terus kita juga punya tambahan switch untuk fan dan cabin light. Saat ini belum beroperasi untuk apa-apa, tapi buat nanti fitur kedepannya bakalan sangat berguna. Untuk magneto selector di Cessna 172 yang biasanya berbentuknya kunci gitu, kita adaptasi jadi dial selector. Kecuali bentuknya, secara fungsi nggak ada bedanya dengan magneto selector Cessna pada umumnya. Ada starter yang spring loaded. Saklar untuk master battery dan avionics juga disediain di atas magneto selector ini. Tentunya dengan fungsi yang sama ya dengan pesawat aslinya. Cuma saat ini warnanya masih hitam-hitam semua karena kan belum kita cat. Harusnya kan merah sama putih tuh. Sementara itu tuas untuk parking brake di panel ini disederhanakan jadi saklar elektronik yang ditarik. Di sebelahnya dilengkapi dengan layar indikator yang buat on off gitu, buat tahu brake-nya on atau enggak. Terus ini dipengaruhi sama master switch, master battery switch. Pesawat Cessna 172 aslinya kan pakai fixed landing gear tuh, nggak bisa dinaik turunin. Tapi untuk keperluan prototype panel ini kita sediain tuas buat landing gear biar panel ini bisa dipakai untuk beberapa jenis pesawat lain yang punya landing gear. Seperti tuas landing gear pada pesawat umumnya, tuas landing gear ini memiliki sistem pengunci yang harus ditarik terlebih dahulu untuk mencegah aktivasi yang tidak disengaja. Nah, di atas tuas ini ada lampu indikator untuk menandai status dari landing gear. Kayak merah itu penanda lagi transit, dan 3 lampu hijau untuk indikasi roda depan, kanan, kiri. Apakah udah terkunci dengan baik di posisi down. Untuk menghemat tempat, trim wheel yang biasanya di bawah kita pindahin ke posisi panel di sini. Walaupun secara lokasi jadi nggak kayak replika, tapi nggak mengurangi fungsi. Bahkan sebagai fitur tambahan, kita nambahin trim untuk rudder dan aileron. Konsekuensi dari penambahan fitur ini mengharuskan si trim indikator yang biasanya di dekat trim wheel pindah lokasi. Alih-alih di sebelah trim wheel, kita pindahin trim indikatornya ke panel atas. Di sini ditampilkan berjajar trim indikator untuk pitch, roll, sama yaw. Tuas untuk throttle dan mixture tersedia pada tempatnya. Posisi dan ukurannya dibuat nyaris 100% seperti aslinya. Bahkan kedepannya nanti akan ditambahkan atau diganti dengan metode vernier yang bisa diputer biar lebih mirip aslinya. Saat ini baru bisa ditarik dorong aja. Untuk alasan fleksibilitas, lagi-lagi di sini ditambahin fitur yang nggak ada di Cessna 172 asli, yaitu tuas propeller pitch, karena biasanya kan ada di pesawat yang punya variable pitch propeller gitu. Tapi di sini kita tambahin supaya panel ini bisa dipakai bukan cuma buat 172, tapi bisa dipakai juga tuh buat jalanin pesawat lain yang punya variable pitch propeller. Fitur terakhir dari panel ini adalah flaps control. Di sebelah sini tuas flap yang aslinya mekanis kita adaptasi jadi digital up and down. Dan flaps indikatornya juga yang biasanya jarum jadi lampu LED. Adaptasi ini nambahin fleksibilitas dari keseluruhan panel. Jadi karena kan tiap pesawat biasanya setting flapsnya beda-beda. Dengan digital yang up and down ini kita bisa pakai panel ini untuk pesawat yang flapsnya cuma 3 step atau 5 step atau 12 step sekalipun tanpa harus banyak merubah panel.
Panel yang tadinya dirancang khusus untuk Cessna 172 ini akhirnya berkembang sepanjang perjalanan pembuatannya. Walau masih diutamakan untuk mensimulasikan Cessna 172, pada akhirnya masih bisa digunakan untuk Cessna 182 dan pesawat single engine lain. Bahkan yang landing gear-nya retractable sekalipun masih bisa. Dengan segala keterbatasan dan penampilannya saat ini, panel simulator ini akhirnya terlahir dari perjalanan desain, eksperimen, dan beragam iterasi yang panjang. Walaupun belum sempurna dan masih ada beberapa PR yang perlu dikerjakan, tapi saat ini sudah sangat cukup untuk mempelajari dan membiasakan penggunanya dengan prosedur-prosedur penerbangan. Makasih buat teman-teman yang sudah ngasih masukan, semangat, pujian dan cacian selama beberapa tahun ini. Jangan khawatir karena panel ini masih akan terus disempurnakan ke depannya dan terima kasih.